Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahdania dengan NIM 50700123098. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Institutional Crisis Communication Theory atau SCCT dan bagaimana teori ini diterapkan pada kasus krisis cyberbank syariah Indonesia pada tahun 2023. SCCT merupakan teori yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs yang menjelaskan bahwa setiap krisis memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda di mata publik. Karena itu, organisasi harus memilih strategi komunikasi yang tepat sesuai dengan jenis krisisnya. SCCT membagi krisis menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu victim cluster, yaitu ketika organisasi dianggap sebagai korban, misalnya bencana alam. Yang kedua yaitu accidental cluster, yaitu ketika krisis terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja. Yang ketiga yaitu preventable cluster, yaitu krisis yang dianggap dapat dicegah sehingga tanggung jawab organisasi tinggi. Nah, untuk merespon krisis, SCCT menawarkan 3 strategi utama, yaitu yang pertama, denial, ketika organisasi menyangkal keterlibatan dalam krisis. Yang kedua yaitu diminish, yaitu mengurangi persepsi kesalahan organisasi dengan memberikan sebuah penjelasan. Dan yang ketiga yaitu rebuild, yaitu strategi pemulihan seperti permintaan maaf dan perbaikan sistem. Nah, contoh kasusnya dapat kita lihat pada krisis cyber Bank Syariah Indonesia atau biasa kita sebut sebagai BSI. Pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan besar pada layanan digitalnya. Mobile banking, ATM, hingga sistem inti tidak dapat digunakan selama beberapa hari kala itu. Situasi semakin memburuk ketika kelompok ransomware Lockbit 3.0 mengklaim mencuri sekitar 15 juta data nasabah seperti diberitakan oleh kompas.com. Dalam SCCT, krisis ini dapat dikategorikan sebagai preventable crisis karena publik menilai bahwa kebocoran data terjadi akibat lemahnya pengawasan dan keamanan sistem internal dari BSI. Dengan kata lain, tingkat tanggung jawab organisasi dianggap tinggi. Sebagai respon awal, BSI menyampaikan pernyataan resmi melalui Instagram pada hari terjadinya insiden. Mereka menjelaskan bahwa gangguan layanan disebabkan oleh proses pemeliharaan sistem, sekaligus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh nasabah. Respon ini menunjukkan penggunaan strategi yang diminish, yaitu memberikan alasan untuk menurunkan persepsi kesalahan. Namun, setelah bukti serangan cyber semakin jelas, BSI beralih ke strategi rebuild. Mereka mengakui adanya ancaman keamanan, memulihkan layanan secara bertahap, serta menegaskan komitmen untuk memperbaiki infrastruktur keamanan digital. Selain itu, BSI juga menggunakan strategi bolstering, yaitu meyakinkan publik bahwa dana nasabah tetap aman dan berusaha terus meningkatkan perlindungan data. Kasus BSI ini menunjukkan bagaimana teori SCCT bekerja dalam situasi nyata. Organisasi perlu memilih strategi komunikasi yang sesuai agar krisis dapat dikelola dengan baik dan reputasi tetap terjaga. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai teori SCCT dan juga contoh kasusnya pada Bank Syariah Indonesia atau biasa kita sebut BSI.